daya listrik. Daya listrik didefinisikan sebagai banyaknya energi yang dihasilkan suatu alat listrik dalam waktu 1 detik. Jadi satuan daya adalah energi per satuan waktu dan dinyatakan dengan persamaan. Nah, ini persamaannya. Daya, power, sama dengan work per time adalah energi. Energi yang pertama untuk listrik, kita sudah tahu bahwa boleh kita pakai V kali I kali T. Berarti nanti ini kalau dibagi T, maka ini akan habis dia. Sehingga daya itu sama aja dengan V kali I. Jadi bisa langsung menghilangkan time dari persamaan energi. Tadi persamaan energi ada 3, berarti boleh juga satu lagi P sama dengan V kuadrat per R, atau P sama dengan I kuadrat kali R. Yang manapun kita gunakan nanti ini tergantung kepada data yang diketahui. Kita coba lihat contoh 1 ya. Sebuah alat listrik dialiri arus maksimum sebesar 0,5 ampere. Jika hambatan alat listrik tersebut adalah 5000 ohm, maka daya maksimum yang dapat disipasi oleh alat listrik tersebut adalah berapa? Nah, kalau dikatakan didisipasi, itu adalah daya yang bisa dipancarkan, yang dirubah menjadi energi. Itu maksudnya ya. Nah, sekarang kita lihat datanya. Di sini ada I, kemudian di sini ada R. Berarti nanti yang kita gunakan persamaannya adalah P sama dengan I kuadrat kali R. Berarti kalau kita kuadratkan P-nya setengah, ini 0,5 kuadrat dikali 5000, nanti ini menjadi 1/4 atau 5000 per 4. Itu akan sama dengan 1250 watt. Jadi alat listrik itu bisa mendisipasi daya sebesar 1250 watt dia. Jawabannya adalah B. Ya, untuk selanjutnya, sebelum kita bahas contoh 2, kita perhatikan dulu tegangan terpasang dengan tegangan yang tertulis pada lampu. Jika alat listrik dipasang pada tegangan yang tidak sesuai dengan tegangan spesifikasinya, maka daya yang disipasikan akan berubah. Bisa semakin besar atau semakin kecil. Tapi yang paling sering adalah semakin kecil karena tegangan yang terpasang sering sekali di bawah tegangan nominalnya ya. Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut. P2, nah P2 ini adalah daya terpasang. Ini dia, setelah menyala. Kemudian P itu adalah daya lampu nominal yang tertulis pada kotak lampu. Kemudian V di sini, V itu adalah tegangan nominal. Nah, tegangan nominal ini juga yang tertulis pada lampu ya, ini V. Sedangkan V2-nya adalah tegangan terpasang. Jadi misalnya tertulis 220, tapi terpasang bisa jadi ini hanya 195 volt ya. Yang harusnya di sini dia 220. Efeknya adalah lampunya akan semakin redup, tidak sesuai dengan terang yang seharusnya. Nah, kita lihat contoh 2. Sebuah lampu pijar bertuliskan 80 watt 220 volt. Jika lampu dipasang pada tegangan 110 volt, maka daya yang diserap lampu adalah berapa? Pertama kita harus mengerti dulu pengertian 80 watt 220 volt. Artinya adalah jika alat listrik itu atau bohlam itu dipasang pada tegangan 220 volt, maka dia nanti mampu mendisipasikan daya sebesar 80 watt. Jadi ingat, harus pada tegangan 220. Kalau tidak 220, maka daya yang dipancarkan nanti tidak penuh 80 watt atau bisa berkurang ya. Kalau di atas 220 dipasang, maka bohlamnya cenderung putus. Nah, ternyata dia dipasang pada 110 volt. Apa efeknya? Nah, kita lihat nanti di sini. P2 itu kita buat nanti tegangan pertamanya tertulis itu adalah 220, tapi terpasang pada 110, maka 110 per 220 baru nanti kita kuadratkan dan kita kalikan dengan 80 watt. Nah, kalau kita coret ini dapat 1, kita coret ini dapat 2. Setengah dikuadratkan adalah 1/4. 1/4 kali 80, sehingga nanti daya yang dapat didisipasikan oleh lampu itu hanya 20 watt. Jadi kelihatan di sini
Pengaruh dari tegangan terpasang yang 110 volt ini sangat besar sekali. Jika tegangannya turun setengahnya, maka nanti dayanya turun ini menjadi seperempatnya. Jadi jawabannya adalah B.